Tianxing, untungnya bagi Anda untuk menerobos pertempuran dengan berani dalam pertempuran ini. Dapatkah Raja Star cecer mundur? Di kamp sementara, leluhur kedua Kaisar Ke memuji Qin Yichen sambil mengatur napas. Yang terakhir juga memberikan hasil ilahi, perlahan memulihkan kekuatan ilahi yang hilang karena pertempuran sengit. Qin Yichen dengan lemah melambaikan tangannya ketika dia mendengar kata-kata, "Saya memiliki pengetahuan terbatas dalam formasi, dan saya dapat menghancurkan formasi berkat pengamatan bintang." Pada saat ini, Qin Yichen juga merasakan manfaat memiliki saudara laki-laki yang saling menjaga satu sama lain. Jika tidak, akan sulit baginya untuk membuat perbedaan dalam perjuangan kaisar yang kejam ini. Nenek moyang kedua Kaisar Ke juga mengangguk berkat Bai Guanxing, tetapi yang terakhir tidak banyak bicara, seolah-olah dia masih membenci fakta bahwa Raja Penangkap Bintang menggunakan cangkang ilahi Xuanwu sebagai pangkalan. Namun, meskipun leluhur kedua Kaisar Ke tidak punya waktu untuk membantu, dia masih tahu betul tentang pertempuran itu. Memecah formasi memang bergantung pada kebijaksanaan klan Bais, namun keberanian Qin Yichen untuk mematahkan formasi dalam pengepungan jutaan pasukan. Jika tidak, jutaan pasukan yang dipimpin oleh Qin Yichen juga harus bergabung. Dan formasi bintang tidak rusak, dan sekarang mereka takut mereka masih melawan Raja Pemetik Bintang. Demikian pula tentara suku lain akan tetap berada di bawah tekanan formasi bintang, dan dengan demikian akan ditekan dan dipukul oleh pasukan sekutu dari tentara bintang dan suku Wei Yang dan Idol. Namun, leluhur kedua Kaisar Ke tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk membahas pahala dan pahala, karena mereka sama sekali tidak memenangkan pertempuran ini. Jadi bagaimana mereka bisa membahas pahala dan pahala jika mereka belum menang? Hanya dapat dikatakan bahwa jutaan pasukan yang dipimpin oleh Qin Yichen menerobos garis pertempuran dan memenangkan sebagian dari kemenangan. Tetapi melihat situasi keseluruhan dari pertempuran ini, tampaknya surga mengambil keuntungan. Sekitar 2 jam kemudian, Ke Wensan kembali, tapi wajahnya sangat jelek. Leluhur, statistik kerusakan pertempuran dari semua tentara dan kementerian telah keluar. Ke Wensan melengkungkan tinjunya dan melihat bahwa nenek moyang kedua Kaisar Ke mengangguk, dan tahu bahwa tenda tampan ini adalah pilar klan. Jadi dia berani berkata terus terang, "Terima kasih kepada leluhur. Pertempuran ini tidak dianggap sebagai ras manusia. Kaisar Ke saya dan klan Wujin. Lebih dari 4,72 juta tentara hilang. 472 juta. Putri Wenxing adalah orang pertama yang duduk diam, berdiri, dan bertanya dengan cemas. Lalu, bagaimana dengan pengadilan hari itu? Melihatnya, Jin Jiayu, Ke Wenwan, dan tentara klan Kaisar tingkat tinggi lainnya, wajah mereka juga sangat jelek. Hampir 5 juta kekalahan pertempuran. Ini sama dengan kehilangan 1/4 pasukan. Dan ini, hanya untuk meninggalkan perlombaan. Menaikkan Panji untuk memulai pertempuran pertama dari kontroversi kekaisaran. Kerugiannya sangat berat. Kalah dari pengadilan surgawi. Mata Ke Wensan berkedip. Para kapten dari berbagai markas militer masih menghitung pembunuhan saudara-saudara di semua tingkatan. Tetapi diperkirakan maksimal hanya 2 juta. Lebih dari 2 kali lipat kerusakan pertempuran. Siapapun yang memiliki akal sehat dalam seni perang dan telah menjabat sebagai pemimpin tahu bahwa rasio kekalahan pertempuran yang menyedihkan ini cukup untuk menunjukkan bahwa klan Kaisar Ke kalah dalam pertempuran ini. Leluhur kedua Kaisar Ke perlahan menundukkan kepalanya. Wajah lamanya tampak tertutup kabut. Meskipun dengan wawasan mereka, melalui berbagai faktor di medan perang, ditambah waktu ketika kedua pasukan saling berhadapan, mereka dapat mengetahui perkiraannya. Tetapi ketika statistik Ke Wensan muncul, perasaan 2 kekuatan besar klan Kaisar Ke tidak diragukan lagi bahkan lebih berat. Putri Wenxing tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepala, dan Jin Jiayu bahkan meledakkan tubuhnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana tentara dari ras kita bisa kalah ke surga? Bagaimana mereka bisa kalah dari suku Wei Yang? Nenek moyang kedua Kaisar Ke menatap matanya, lalu saling pandang, dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Tidak baik pergi ke sekolah. Pertempuran ini tidak hanya kalah, tetapi konsekuensi dari kekalahan tersebut membuat leluhur kedua Kaisar Ke khawatir. Anda tahu, ini adalah pertempuran pertama pasukan Kaisar. Demi peningkatan moral, semua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran Kaisar ini tahu. Jika menang, bisa dikatakan menang. Entah itu untuk moral pasukan sukunya sendiri, atau bisa membuat semua Kaisar saling pandang. Sehingga dalam pertempuran Kaisar ini mereka lebih optimis terhadap Kaisar. Itu sangat penting. Tapi di pertempuran pertama ketika dia keluar dari divisi, dia dipukul dengan parah oleh Raja Penangkap Bintang. The King of Star Reaching memberitahu pasukan klan Kaisar Ke dengan fakta bahwa jika dia ingin menggulingkan surga, dia tidak dapat menyelesaikannya dengan meneriakkan beberapa slogan yang memproklamirkan diri. Bahkan Raja Penangkap Bintang menggunakan penyergapan untuk membangunkan klan Kaisar Ke dengan memanfaatkan waktu, tempat, dan membiarkan mereka memahami bahwa, pada kenyataannya, atas dasar kekuatan, surga sekarang adalah Tuan Kaisar dan surga yang paling layak. Para jenderal Putri Lian Wenxing semuanya berkepala abu-abu dan sedih. Bisa membayangkan seperti apa pasukan di bawah ini yang akan jatuh setelah yang lain.
Sebelum mencapai Wentian Pass, ia kehilangan hampir seperempat pasukannya. Bahkan jika ia bergegas ke Wentian Pass, berapa banyak kaisar-kaisar yang masih kuat yang masih dapat mempertahankan para pahlawan saat ia dipisahkan dari klan dalam jubah pertempuran. Sangat marah. Mentalitas Qin Yichen benar, dan dia tidak kehilangan pikirannya karena satu kekalahan. Tetapi dia juga harus mengakui bahwa Raja Bintang itu kuat. Pertempuran Raja Pemetik Bintang itu brilian, yang tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi klan Kaisar Qi, tetapi juga memukul moral klan Kaisar Qi, dan bahkan menulis ulang arah perjuangan kekaisaran. Tiba-tiba, Qin Yichen sepertinya memikirkan sesuatu, dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, buru-buru meninggalkan pikiran seperti itu. Raja Retriever Bintang menginginkan efek ini. Kekalahan tentara klan Kaisar Qi, ditambah dengan kekaguman Raja Retriever Bintang, akan membentuk gunung yang tak terlihat. Gunung jenis ini, jika terakumulasi dengan sendirinya, adalah gengsi dan keagungan dalam istilah populer. Tetapi jika itu musuh, ia akan membentuk bayangan. Jika ditakuti, ia akan dikalahkan di dalam hati sebelum ia akan bertarung di masa depan. Leluhur tua, biarkan aku memperbaiki moral dulu, dan menghibur saudara-saudaraku di bawah komandonya. Kewen San layak menjadi jenderal yang menguasai operan pertama di Zenmo Pass. Situasi saat ini juga sangat jelas. Meski kekalahan tidak disembunyikan dari bawahannya, ia dapat menggunakan kata-kata untuk memulihkan sedikit semangat. Tentu saja, dorongan verbal, bagaimanapun juga, adalah pucat dan lemah, dan tidak dapat mengubah fakta sedikit pun. Namun, Kewen San baru saja mengambil akun tampan itu, tetapi ketika dia melihat leluhur kedua Kaisar Qi, dia terkejut, menawarkan cahaya ilahi. Wajah dalam cahaya ilahi, Qin Yichen, tahu bahwa beberapa tahun yang lalu, dia masih di istana Kaisar Qi dan menjadi menteri di bawah kursi Kaisar Qi, dan merupakan sesepuh klan dari klan Kaisar Qi. Leluhur, Wen Tianguan diserang. Di mana Anda berbaris? Datang dan selamatkan. Apa? Tanda seru. Wen Tianguan diserang. Tanda seru. Kali ini, leluhur kedua Kaisar Qi hampir tidak bisa tenang. Bahkan Kewen San pun tercengang. Di sini dia sempat menghibur bawahannya di kemudian hari kok ada kabar buruknya. Kekuatan mana yang melakukannya? Angkatan Laut Surgawi? Tidak mungkin. Jika Angkatan Laut Surgawi mengirim pasukan, klan Kunpeng tidak akan duduk diam dan menonton. Tetua klan dengan gemetar berkata, nenek moyang, bukan Angkatan Laut Surgawi, tetapi ras sekitarnya. Suku Keze, suku Keraro, suku Tiran. Apa? Nenek moyang kedua Kaisar Qi luar biasa. Di sisi lain, Qin Yichen memiliki alis pedang yang sedikit mengerutkan kening. Suku Keze, suku Buayaba, dan ras lain. Dia telah mendengar bahwa mereka adalah ras yang menghuni bidang bintang di sekitar Wentian Pass.